Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya berjumpa kembali di channel Reza Ramadana. Alhamdulillah, semoga saya, semua penonton dan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan di YouTube saya ini mendapatkan keberkahan ya, kebaikan ya, dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair, yang dimana 2 hari yang lalu saya telah membahas tentang siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Di sini kemarin telah kita ditegur ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Al-Qur'an ya, dengan ayat Al-Quran. Lalu ini saya ingin menyambung pembahasan daripada siksa orang yang meninggalkan sembahyang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma farraqu bainal muslimin wal munafiqi illa bitarkis salati fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran. yakni tiada berbeda antara orang yang Islam dan antara orang yang munafik melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Maka apabila ditinggalkan akan dianya orang yang tidak orang yang tidak sholat tadi, padahal dia ingkar bagi wajibnya sholat. Jadi apabila seseorang ini meninggalkan sembahyang dan lalu dia mengatakan bahwasanya sholat ini tidak wajib bagi saya, maka adalah ia kafir. Seandainya ada seseorang yang mengatakan yang seperti demikian tadi, sholat itu gak wajib kok bagi saya, kenapa saya harus sholat? Nah, ini untuk sekedar contoh saja, maka orang tersebut na'udzubillah min zalik menjadi kafir dengan nyata. Karena munafik itu pada lahirnya, pada kenyataannya, pada di depan orang lain dia menampakkan keislaman, padahal di dalam batinnya, di dalam hatinya dia adalah kafir. Berbeda halnya dengan seseorang yang dia ini tidak mau sholat, males. Seandainya dia katakan males sholat, apabila disuruh oleh orang lain, yuk sholat, males, luan aja misalnya. Nah, ini model-model yang banyak terjadi di sekitar kita. Maka orang yang seperti ini hanya dihukumi dosa besar. Namun tidak boleh kita menyepelekan sholat ini, karena hal ini adalah perbuatan yang sangat mengerikan sekali ya. Seperti pembahasan yang telah lalu, yakni sholat ini adalah intinya daripada tiangnya, maksud saya tiangnya agama. Jadi itu ya, sangat mengerikan sekali hingga dihukumi kafir bagi orang yang sengaja meninggalkannya dan dia mengingkari tentang kewajiban daripada sholat ini. Kita lanjutkan pembahasan. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa memudahkan dan meringankan akan sembahyang alias dia meninggalkan ya, disiksa akan dianya orang yang meringankan sholat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 15 siksa. Jadi bagi seseorang yang memudahkan, meringankan, apalagi sampai meninggalkan dengan sengaja tentang kewajiban sholat, maka dia akan diberikan 15 siksaan, di mana dari 15 perkara ini dirincikan lagi. 6 siksanya terjadi atau diberikan di dalam kehidupan di dunia, dan 3 siksanya nanti akan diberikan oleh Allah ketika dia sakaratul maut atau ketika matinya, dan 3 siksa lagi pada waktu di dalam kuburnya nanti, na'udzubillah, dan 3 siksa lagi ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hari kiamat. Maka ada 15 siksa ini sangat mengerikan sekali ya. Maka sembuh seorang sahabat, ya Rasulullah,
apa jua suatu baginya siksa di dalam dunia ini, maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama daripada siksa yang akan diberikan di dunia adalah dihilangkan Allah Ta'ala berkah umurnya. Jadi orang yang sengaja meninggalkan sembahyang, umurnya tidak akan berkah, ya. Dimana arti berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, dimana seiring berjalannya waktu umurnya itu tidak digunakan pada kebaikan-kebaikan, justru sebaliknya digunakan pada hal-hal yang tidak berguna, nauzubillah, apalagi hingga dia gunakan kepada kemaksiatan. Dan yang kedua daripada siksa di dunia orang yang meninggalkan sholat adalah dihilangkan oleh Allah Ta'ala akan keberkahan daripada rezekinya. Yang pertama, Allah hilangkan keberkahan umur. Yang kedua, Allah hilangkan keberkahan rezekinya. Dan yang ketiga adalah dihilangkan Allah Ta'ala tanda sekalian orang yang soleh pada mukanya daripada cahayanya. Jadi di wajah seseorang tersebut tidak terdapat lagi tanda-tanda orang yang soleh. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan sholat. Dan yang keempat, tiada baginya di dalam Islam. Jadi orang yang Islam itu selayaknya bukan sewajibnya, itu dia harus mengerjakan sholat. Itulah inti perbedaan antara orang Islam dan orang munafik di dalam hadis di atas. Dan yang kelima, segala amal yang diperbuatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat dia meninggalkan yang namanya sholat. Dan yang keenam, tiada diangkat baginya doa ke langit. Maka ada 6 siksaan yang akan Allah berikan kepada seseorang yang meninggalkan sembahyang. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, dan yang lebih baik adalah tepat pada waktunya. Insyaallah. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Insyaallah akan berlanjut di hari esok. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika Anda tidak suka. Mudah-mudahan penyampaian saya ini menjadi jelas bagi Anda, dan bagi yang tidak jelas bisa tanya di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.